warahmatullahi wabarakatuh. Salam BK. Pada hari ini tanggal 6 Desember 2021, saya akan mempersembahkan sebuah video bimbingan klasikal dengan materi pemahaman diri. Video ini saya buat sebagai uji kinerja PPG UNP. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Baik, Anda semua, sebelum kita belajar, seperti biasa kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Untuk kelas, silakan pimpin doanya. Yo, bro. Formal, bro. Tiga, bro. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, Anda semua, hari ini siapa teman kalian yang tidak masuk? Hadir semua. Hadir semua. Rapat memang seperti itu. Setiap hari itu kalian tidak ada yang tidak hadir, semuanya harus masuk. Jadi guru yang masuk ke dalam kelas kalian semangat mengajarnya sebab seluruh peserta dirinya hadir. Kalau kalian tidak hadir satu hari, satu kalian akan merugi. Oke, Anda semua, sekarang apa yang bertanya sama kalian? Gimana kabar kalian pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Yes. Alhamdulillah. Luar biasa. Yes. Oke, itu yang kita harapkan. Semangat kalian untuk mengikuti kegiatan layanan bimbingan konseling. Nah, Anda semua, seperti biasa kegiatan kita dimulai dengan kegiatan literasi sekolah. Hari ini kegiatan literasi sekolah kita yaitunya membacakan Al-Quran. Minggu kemarin kita sudah bernyanyi lagu Indonesia Pusaka. Hari ini literasi kita membaca Al-Quran. Jadi siapa gilirannya untuk membaca Al-Quran? Oh, Indah. Silakan Indah. Yang lainnya silakan disimak agar kalian semua mendapatkan rahmat dari ayat yang dibacakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan. Sadaqallahul azim. Semoga dengan pembacaan ayat suci Al-Quran tadi, kegiatan kita dapat dipermudahkan oleh Allah dan dapat hikmah dari kegiatan kita pada hari ini. Anda semua, pada minggu kemarin kita sudah membahas tentang materi tentang kesehatan remaja. Masih adakah di antara Anda semua yang masih ingat tentang materi kita minggu kemarin? Kalau ada silakan angkat tangan. Sudah bisa? Ya, Putri. Yang berkaitan tentang kesehatan remaja, yang pertama tuh pada remaja tuh harus mengatur pola tidur yang cukup, Kak. Oke, mengatur pola tidur yang cukup. Tambah satu lagi harus rajin olahraga, Pak. Rajin olahraga. Gus, Pak, ya, Farhan. ditambahkan lagi itunya perlunya makan makanan yang sehat, Pak. Makan makanan yang bergizi. Ada lagi? Tidak ada? Oke. Apa yang kalian sampaikan tadi itu sudah benar tentang kegiatan kita minggu kemarin. Kenapa materi itu Bapak berikan sama kalian? Agar kalian tuh bisa untuk hidup yang sehat di masa remaja. Nah, untuk hari ini
Bapak juga mempunyai sebuah materi yang sangat menarik sekali menurut Bapak untuk kalian yang berhubungan dengan diri kalian. Tapi sebelum Bapak sampaikan, Bapak ingin bertanya dulu sama kalian, masalah apa yang pernah kalian temui dalam belajar? Dan bisa? Farhan. Kurangnya percaya diri saat tampil di depan kelas, Pak. Kurangnya percaya diri tampil di depan kelas. Bagus. Ada lagi yang lain yang menemukan masalah dalam proses pembelajarannya? Ada? Tidak ada. Oke, berarti semuanya sudah bisa melalui proses pembelajaran dengan baik. Tapi Pak rasa di antara kalian masih ada yang mengalami cuma malas atau malu untuk mengungkapkan. Ya. Nanti Bapak terangkan lebih lanjut, mudah-mudahan bisa mengatasi masalah yang pernah kalian alami. Nah, materi yang Pak angkat hari ini yaitunya tentang pemahaman diri. Tentang apa? Pemahaman diri. Kenapa materi ini Bapak berikan sama kalian? Ini merupakan hasil dari angkat yang pernah Bapak berikan sama kalian pada awal semester yang dulu, yang mana setelah Bapak kelola hasil tersebut, banyak yang mengalami masalah di bidang ini. Ada 10 item indikasi kebutuhan peserta didik yang sangat dibutuhkannya, yang tergolong tinggi. Yang pertama yaitunya cerdas penggunaan handphone. Yang kedua, yuk kenali gaya belajarmu. Yang ketiga apa? Cara melakukan guru. Yang ke-9, Pengaruh pornografi. yang ke-10. Identifikasi situasi kesulitan belajar. Oke, nah untuk masalah yang poin nomor 6, yang nomor 7, cara belajar dengan memimpin kan sudah pernah Bapak berikan sama kalian ya? Jadi sekarang kita masuk pada yang berikutnya, yaitunya mengenai kelebihan dan kekurangan diri berkaitan dengan hal yang disampaikan oleh Farhan tadi. Oke, tujuan pemahaman diri yang pertama sekali, peserta didik mampu membentuk jati diri sebagai pribadi yang unik dan khas. Tahu kalian unik itu apa? Berbeda. Berbeda dengan orang lain. Percaya kalian? Percaya. Ada kalau insani itu berbeda dengan putri. Anak yang kembar identik pun sekalian itu tidak ada kesamaan. Pasti dia mempunyai perbedaan. Makanya manusia itu disebut dengan makhluk yang unik dan khas. Kekhasannya apa? Karakternya terletak. Oke, yang kedua, tujuannya yaitunya dengan mempelajari pemahaman diri ini kalian akan mengetahui faktor-faktor apa saja sih yang membuat kalian itu tidak percaya diri, yang membuat diri kalian tidak pede, yang membuat potensi kalian tidak tergali. Nah, nanti akan kita kaji lebih lanjut. Kemudian yang ketiga, yaitunya kalian mampu untuk menilai sisi positif yang ada pada diri kalian sendiri. Nah, setelah Bapak memberikan materi ini, harapannya apa yang ada dalam diri kalian yang bersifat positif itu bisa kalian timbangkan, dan yang negatif yang kalian rasakan itu harap kalian buang atau berangsur-angsur untuk kalian tinggalkan. Nah, itu harapannya tujuan Bapak untuk memberi materi ini. Oke, kita lanjut yang keempat. Peserta didik mampu untuk kelebihan dan kekurangan diri. Nah, ini inti yang seluruhnya ini. Nah, tuh. Agar kalian mampu untuk mengukur kelebihan dan kekurangan diri. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang kita masuk tentang apa itu pemahaman diri. Nah, untuk menjawab tentang pemahaman diri, kalian harus menjawab ketiga komponen ini. Kalian pertama yang harus kalian jawab terhadap diri kalian, siapakah aku? Siapakah aku? Bagaimana kalian cara menjawab siapakah aku itu? Nanti Pak ajarkan. Kalian ada cermin di rumah? Ada. Nah, kalian rajinlah kalian bercermin, kalian tatap muka wajah kalian, kalian tanya, kalian renungkan, kalian jawab, siapa yang mau suanayo? Iya. Ayo yang mau bibit yo.
Itu ayo yang mau dilahirkan ya. Dan untuk apa gunanya? Untuk menjadi apakah aku nantinya? Itu bisa kalian jawab salah satunya dengan kalian bercermin dengan diri kalian. Cermin itu merupakan sebagai alat untuk mengintrospeksi diri kalian. Dari ujung kepala sampai kaki kalian amati. Kalian pahami, kalian renungkan. Ternyata seperti ini ya bentuk saya ya. Ternyata seperti ini saya ya. Kulit saya seperti ini warnanya. Rambut saya seperti ini. Kemudian postur tinggi saya seperti ini. Apa ya yang unggul dari fisik saya? Dan apa yang kurang ya? Itu bisa kalian amati dari cermin itulah. Nah, untuk menjawab siapakah aku ini, ada dua cara yang perlu kalian ketahui. Pertama secara spiritualnya, yang kedua dengan cara humanistiknya, humannya atau orangnya. Dari segi spiritualnya, tentu kalian akan mengaji, saya ini adalah ciptaan Allah untuk dijadikan sebagai khalifah, untuk sebagai pemimpin. Kemudian dari segi humanistik, humannya, saya ini mempunyai beberapa kebutuhan. Kata pakar ahlinya mengatakan, Abraham Maslow itu terkenal sekali dengan keilmuannya, dengan 5 dasar kebutuhan manusia. Nah, apa saja yang kelima itu? Itu dia. Pertama, saya mempunyai kebutuhan untuk makan, katanya. Butuh kalian makan? Ya. Kalau kalian tidak makan dalam satu hari bagaimana? Kelaparan. Bisa kalian beraktivitas? Bisa kalian belajar? Tidak, kan? Kenapa tidak? Tidak fokus karena kalian lapar. Ya, tidak fokus, tidak konsentrasi. Itulah kenapa makan itu termasuk salah satu kebutuhan. Kemudian apalagi? Saya perlu rasa aman. Perlu kalian rasa aman? Kalau kalian tidak ada rasa aman sama diri kalian dalam sekolah, sanggup nggak kalian untuk sekolah? Pasti kalian akan dibayangi oleh rasa takut. Nanti nanti sekolah nanti si Farhan itu lah menghina taruh saya mo. Ala kemancela taruh le. Ala kane bully nanti sama si Al Musawi nanti. Ala kane bayi dah mo. Kan gitu. Kan perlu rasa aman kan? Jadi hari kalian lebih efektif lagi. Kemudian perlu nggak kena aktualisasi diri? Perlu kan? Nah, perlu kena kalian mengimbangkan bakat minat kalian? Perlu sekali. Sebab kenapa? Kalau kalian tidak mengembangkan bakat minat kalian, salah satu contohnya apa? Dari sini karena lokalnya baru, mungkin tidak ada. Kalian amati meja kalian masing-masing. Ada lukisan nggak di situ? Banyak tercoret. Itu kenapa? Itu namanya peserta didik yang tidak bisa menyalurkan bakatnya sesuai dengan tempatnya. Nah, kemudian kita lanjut. Perlu nggak kalian dihargai? Perlu. Perlu kan? Perlu. Kenapa kalian perlu dihargai? Karena kalau orang menghargai awak, orang menghargai orang. Itu dah. Kalau kita menghargai orang, orang akan menghargai kita. Kan itu. Kemudian yang terakhir, butuh kalian dicintai? Sekali kan gitu. Nah, rasa cinta itu bukan berarti sama pasangan saja. Ya, sama teman kalian pun kalian perlu dicintai, tapi dalam konteks yang berbeda kan gitu. Jangan harap kalian bisa membina hubungan baik, bukan ibarat tidak dasar cinta, itu salah kalian. Tapi kalian ada rasa ibaratnya peduli terhadap dia. Kalau orang peduli terhadap orang lain, itu ada rasa cintanya gitu. Itu berkaitan dengan itu. Nah, cinta itu pada sama siapa saja. Ada keluarga, teman, pasangan, apalagi kan gitu. Sama adik, kemudian sama yang lainnya. Sama binatang pun juga ada kalian mencintai. Ya, kan? Jadi itu perlu gitu. Nah, jadi 5 kebutuhan dasar itu harus kalian miliki. Nah, baru terjawab siapakah aku. Ternyata aku adalah makhluk sosial yang diciptakan oleh Allah untuk melindungi alam ini, untuk menjaganya. Gitu. Kemudian jawab yang masuk kita pada poin kedua. Untuk apa aku lahir dan dihidupkan? Itu apa guna kalian dilahirkan? Tentu kalian lahir ada gunanya. Nah, tentu kalian lahir pertama untuk
bisa menjadi manusia yang berguna, kan itu. Untuk menjadi manusia yang seutuhnya, untuk menjadi manusia yang sebenar-benar manusia. Nah itu guna kalian lahir. Yang cara apa itu bisa terwujud? Dengan cara belajar, belajar dan belajar. Kemudian masuk pada yang ketiga, menjadi apakah aku nanti? Nah, kalau untuk menjawab ini, untuk menjadi apakah aku nanti, itu kalian tanya, ambo ini lah beraja. Lah, apa ya tujuan ambo beraja? Mencapai cita-cita. Bisakah menjawab yang ini kan? Bisa. Untuk mencapai cita-cita. Terus apa lagi? Untuk membahagiakan orang tua. Terus satu lagi itu apa ya aku nanti lagi ya? Apa lagi? Untuk menjadi orang yang berguna, untuk bisa membanggakan orang tua, untuk menjadi orang yang sukses, untuk menjadi presiden, itu bisa-bisa saja itu gitu. Untuk bisa menjadi camat di sini, itu bisa menjawab itu. Itu apakah aku nanti? Kalian jawab dari sekarang. Kalau bisa kalian menjawab ini, insya Allah kalian tidak akan kehilangan arah dalam belajar. Tidak akan kehilangan arah. Itu apa kalian gunanya berada di sekolah ini? Itu apa kalian capek-capek untuk membuka buku pagi, siang, dan malam? Kalau kalian bisa menjawab ini. Tapi kalau seandainya kalian tidak bisa menjawab ini, pendidikan itu tidak ada artinya bagi kalian. Hanya sekedar datang dan pergi. Sesuka hatimu, kata lagu kan? Tidak ada nyanyian itu kan? Coba ada bisa kau datang dan pergi sesuka hatimu. Apa tidak tahu dong? Tapi seperti itulah kan gitu. Biasa kan gitu. Nah sekarang untuk selanjutnya kita masuk yang berikutnya. Nah, ingatkan pemahaman diri. Nah, menurut beberapa ahli, pemahaman diri itu adalah upaya yang dilakukan oleh seseorang untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan yang ada pada dirinya, pada diri sendiri. Betul? Betul. Oke. Yang kedua, ada yang mau membantu Bapak untuk membacakan? Menurut Hartono, pemahaman diri adalah pengenalan secara mendalam atas potensi-potensi dirinya yang mencakup ranah minat, abilitas, kepribadian, nilai dan sikap. Oke, nah dari kedua pendapat ahli tersebut dapatlah kita simpulkan bahwa pemahaman diri itu merupakan suatu situasi yang dialami individu di mana seseorang mengenal tentang potensinya, baik potensi fisik maupun potensi psikis, sehingga individu memahami arah dan tujuan hidup dan cita-citanya. Nah, itu dia tujuan kalian memahami fisiknya. Kalau kalian mengetahui tentang potensi fisik kalian, amboku tinggi gitu, badan ambo gak berisi loh. Bisa jadi apa ya ambo yang fisik itu? Bisa jadi TNI. Itu bisa terjawab yang ini? Terjawab. Kemudian fisikis. Ambo perhatikan, ambo renungkan di sekolah ambo lah termasuk santiang rasanya. Dan termasuk 10 besar di pelajaran matematik ambo mudah memahaminya. Bisa nanti ambo kuliah ambil jurusan matematik mah. Bisa nanti ambo masuk arsitek mah. Terjawab yang ini? Terjawab. Kemudian setelah kalian memahami potensi fisik dan potensi psikis, bisa kalian menetapkan tujuan? Tentu bisa. Setelah kalian memahami itu, kalian bisa menetapkan nanti ambo akan menjadi seorang insinyur dengan kepintaran saya ahli di bidang matematik. Saya akan mengambil nanti jurusan arsitek. Nah, kan bisa untuk mewujudkan cita-cita. Jawab itu gunanya kalian untuk memahami potensi fisik diri kalian, kemudian psikis kalian. Masing-masing diri kalian itu mempunyai potensi kok. Antara manusia satu dengan yang lain itu mempunyai potensi. Mempunyai potensi yang berbeda, tidak ada yang sama. Sekarang kita lihat video ini. Pak, ada sebuah video, silakan kalian amati. Such a source of great pride that it caused him to pray.
need to break out and heist at a dance. Also join in the play. Now my friends all laugh at me, but they think, Hank, down and you'll find then what's going to give it a try. First. So every year, along about May, they float him up the May Hall. Oke, tepuk tangan dulu. Bagus enggak video ya? Dengan berkaitan dengan potensi yang kita Ya, berikan. ya. Nah, ada semua. Kita lanjutkan untuk materi kita. Sekarang masuk kita kepada ciri-ciri peserta didik yang memahami dirinya. Di sini ada dua. Nah, ada dua Percaya diri. ciri-ciri peserta didik yang memahami dirinya. Yang pertama sekali percaya diri. Yang kedua Berpikir positif. Oke, yang berikutnya. Nah, untuk yang dua tadi itu sifat percaya diri dan berpikir positif itu kadang-kadang ada yang mempengaruhinya. Itunya ada faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan diri peserta didik. Apa saja itu? Ada dua. Ada faktor internal, kemudian eksternal. Faktor internal apa? Faktor dari dalam. Dari dalam apa saja? Diri, keluarga. Apa contohnya dalam faktor internal ini yang bisa membuat kemampuan diri seorang itu berpengaruh? Saling mendukung, Pak. Hah? Saling mendukung. Selain mendukung itu bisa, berarti akan menunjukkan sifat diri yang baik. Kalau seandainya dalam keluarga itu tidak saling mendukung, kemana larinya? Itu tidak layak, dia kurang juga dan diri. Kurang bisa dirinya. Jadi kemudian dari faktor eksternalnya, apa yang bisa mempengaruhi dari faktor internal? Lingkungannya masyarakat. Lingkungan dari masyarakat. Apa yang bisa kalian contohkan dari faktor eksternal ini? Pergaulan. Kalau pergaulan kalian tidak sehat, apa dampaknya terhadap diri kalian? Termasuk dari pribadi yang buruk. Termasuk pada pribadi yang buruk. Kalau pergaulan kalian itu baik, Kita akan bawa baik juga. kita akan terbawa baik juga. Kalau seandainya kalian bersahabat dengan orang-orang yang rajin belajar, rajin belajar. Kalau kalian bergaul berteman sama orang-orang yang pemalas yang sering cabut, Ya. jadi faktor eksternal sangat mempengaruhi sekali dari pemahaman diri kalian. Itu dia. Kemudian yang berikutnya, aspek yang mempengaruhi pemahaman diri. Tadi sudah disinggung juga, ada faktor eksternal, ada faktor internal. Kemudian dirinci lagi. Kemudian ada faktor fisiknya, ada faktor psikisnya, kemudian aspek minatnya, kemudian ada bakatnya, kemudian aspek cita-citanya, dan kebutuhan pokoknya, dan aspek gaya hidupnya. Semua komponen ini itu sangat mempengaruhi sekali. Kemudian kita masuk yang berikutnya. Untuk lebih menyemangati lagi, Bapak ada sebuah permainan untuk kalian namanya speaking. Oke. Ada berapa jenis hewan yang ada di dalam gambar ini? Ayo, siapa yang bisa? Tolong konsentrasi. 11. Oke, sekarang kita lihat jawaban yang benarnya nih. Ada gajah, ternyata bukan nyamuk. Kemudian ada tikus. Oke, kemudian kita lanjut, bisa dilanjutkan? Bisa.
Masih semangat kalian? Masih. Alhamdulillah. Kita lanjut. Nah, sekarang kita masuk kepada yang intinya, kepada yang berikutnya. Mengungkap diri dengan Johari Windows atau disebut dengan jendela Johari. Nah, ada semua kegiatan ini kita lakukan, ada caranya. Bagaimana caranya? Kita melakukan dengan kegiatan kelompok. Nah, jadi sekarang Anda semua silakan kalian buat dulu kelompoknya. Caranya dalam bentuk U seperti ini. Ya, ayo, yang sekarang kalian buat dulu. Nah, sekarang kita sudah dalam bentuk kelompok. Nah, untuk mengungkap tentang diri kita, tentang keunggulan untuk kekurangan diri kita, bisa kita lakukan salah satu caranya dengan ini, dengan metode jendela Johari atau Johari Windows. Nah, di sini ada 4 komponen dalam teori Johari Windows ini. Ada yang pertama, ada daerah diri terbuka, kemudian ada diri buta, diri yang tidak diketahui, tidak diketahui diri sendiri, tapi diketahui oleh orang lain. Kemudian diri tersembunyi atau rahasia, diketahui diri sendiri, tapi tidak diketahui oleh orang lain. Diri gelap, tidak diketahui diri sendiri maupun orang lain. Nah, untuk yang poin nomor 1 itu daerah publik namanya, itu diri terbuka. Orang lain sudah tahu dengan diri kita. Apa itu? Fisik kita. Ya, ini berhubungan dengan fisik kita. Apa saja itu? Baik dari bentuk warna kulitnya, warna rambutnya, bentuk mukanya. Kemudian untuk ini, untuk diri buta, tidak diketahui diri sendiri, tapi orang lain mengetahui. Itu ada ya. Ada beberapa sikap kita, orang lain yang tahu, kita tidak tahu. Nah, nanti dalam kegiatan ini kita akan mengungkap ini. Ini akan kita ungkap ini. Kemudian ini daerah tersembunyi atau rahasia, diketahui diri sendiri, tapi tidak diketahui orang lain. Itu diri kalian yang mengetahui. Nah, contohnya apa? Salah satu contohnya, amboku orangnya egois. Itu yang mengetahui kalian nggak? Nah, itulah yang namanya daerah tersembunyi. Orang lain tidak mengetahui. Kemudian yang ini daerah tergelap, diri gelap ini bisa terungkap dari perjalanan hidup kalian. Baik, dia mengatakan tidak diketahui diri sendiri maupun orang lain. Itu bisa terungkap dari pengalaman hidup. Oh, nanti ternyata aku seorang bengku ya. Itu bisa terjawab kalau kalian nanti sudah dewasa. Ya, sekarang belum bisa. Tapi perjalanan hidup kalian baru bisa terjawab daerah itu. Nah, sekarang Anda semua, kegiatan ini merupakan kegiatan yang rahasia dari kegiatan kelompok ini. Sebab apa? Kalian akan menceritakan nanti daerah publik dengan daerah yang tersembunyi. Nah, kalian buat di atas sebuah kertas, kalian tuangkan, nanti akan diminta saran oleh teman kalian. Karena ini bersifat pribadi, rahasia, Bapak harap anak-anak Pak yang ada di kelompok ini untuk bisa menjaga kerahasiaannya. Kalau seandainya kalian tidak bisa menjaga, tentu kalian tidak akan mau menuangkan dalam kertas itu. Kalau kalian tidak mau menuangkan, tentu kalian tidak akan bisa dapat tanggapan atau saran masukan dari orang lain. Kalian bisa di dalam ruangan ini untuk menjaganya, kerahasiaannya? Bisa? Bisa kalian untuk tidak menceritakan sama orang lain? Bisa. Kalau kalian menceritakan, kalian berdosa loh. Iya. Kalian berjanji ini. Yang mana yang janji itu? Bisa kualat kalian yang janji kalian. Sekarang akan Bapak bagikan selembar kertas sama kalian. Tapi sebelum itu, tolong kalian amati seluruh teman kalian. Kalian cari pasangan kalian
sama siapa sih nanti saya mengasih saran atau tanggapan tidak boleh dengan teman yang dekat. Karena mengajar lebih soal anak. Dulu. Oke, yang pertama yang harus kalian buat itu yaitunya yang berhubungan daerah publik. Hal yang kalian ketahui, kemudian orang lain juga mengetahui. Dimulai dengan fisik kalian. Usahakan teman satu kalian tidak melihatnya, sebab ini bersifat rahasia. Kalian buat sebanyak mungkin. Dan menurut kalian orang lain tahu juga tentang diri kalian. Saya orangnya ceria, saya orangnya suka berteman, saya orangnya suka bergaul. Menurut kalian. Sudah Pak. Kemudian kalian isi yang nomor 3-nya, daerah tersembunyi. Diketahui diri sendiri tapi tidak diketahui orang lain. Berhubungan dengan sifat kalian yang hasilnya orang lain tidak mengetahuinya loh. Apa saja? Sudah? Sudah Pak. Sudah. Nah, sekarang sesuai yang pasangan tadi, kalian kan sudah mencari pasangan kalian kan? Sudah dapat pasangan masing-masing? Kalau pasangan siapa? Nah, kemudian sekarang kalian kasihkan lembar kalian itu kalian cek. Ya, cek. Ya. Nah, ingat, apapun yang dibuat oleh teman kalian, kalau ada yang bersifat negatif, yang sangat rahasia sekali, tolong kalian jaga, tolong kalian simpan. Nah sekarang sudah kalian dapat semua ya? Silakan kalian kasih saran teman kalian. Yang berkaitan dengan ini, yang berkaitan dengan nomor 2, tidak diketahui diri sendiri, tapi diketahui oleh orang lain. Oke, silakan dibuat. Oke, Nanda. Oke, sekarang sudah kalian buat. Sekarang kalian tukar lagi. Apa yang dibuat oleh teman kalian, oleh sahabat kalian tersebut, kalau seandainya itu bersifat baik, kalian harus melakukannya. Kalau ada yang bersifat buruk tentang diri kalian, kemudian dikasih saran, tolong juga kalian lakukan kan gitu. Inilah salah satu tujuan dari permainan jendela 2 hari ini, untuk mengungkap diri kalian dari orang lain, dari sisi orang lain. Nah, sepertinya kita sudah masuk pada tahap pengakhiran kegiatan kita. Sekarang kembali kalian ke tempat duduk kalian masing-masing. Anda semua, jadi kita sudah selesai untuk melakukan kegiatan mengungkap diri dengan jendela 2 hari. Itu menandakan kegiatan kita sudah sampai di penghujung kegiatan. Sebelum kegiatan kita akhiri, sekarang Bapak ingin bertanya sama kalian tentang pemahaman diri kalian tentang materi yang sudah Bapak berikan. Siapa di antara kalian yang bisa menyampaikan apa yang bisa kalian kumpulkan? Ya, Musani. Baiklah, bagi saya kesimpulan dari materi hari ini tentang pemahaman diri. Bisa berdiri, misalnya? Dari pemahaman diri, saya mengetahui pemahaman diri dipengaruhi oleh 2 faktor. Yang pertama, faktor internal. Faktor internal itu faktor yang berasal dari dalam, baik itu dari dalam diri sendiri maupun dari dalam lingkungan keluarga. Yang kedua, faktor eksternal, yaitu berasal dari
diri sendiri dan dari luar lingkungan keluarga, misalnya dari lingkungan masyarakat. Dan untuk mengetahui atau memahami diri, bagaimana kelebihan dan kekurangan diri kita dapat mengetahuinya dengan melalui teori Johari Windows atau permainan jendela Johari. Oke, screen, tangan. Oke, dokter, luar biasa sekali pemahaman kalian tentang materi yang sudah Bapak sampaikan. Nah, anda semua untuk lebih melihat lagi pemahaman kalian tentang materi ini, Bapak ada lembar LKPD yang harus kalian buat. Silakan kalian isi tentang pemahaman kalian tentang materi yang sudah Bapak berikan. Nah, bagi yang sudah dapat silakan kalian isi. Ya. Oke, Nanda, sudah siap semuanya? Nah, silakan kalian kumpulkan. Nanda semua, untuk pertemuan kita minggu berikutnya, kita sesuaikan dengan jadwal bimbingan konseling kita. Untuk minggu besok, kita akan membahas tentang pergaulan bebas. Sebelum kita akhiri, kita berdoa dulu. Satu kelas, tolong ditutupin doanya. Siap, gerak. Hormat, gerak. Tegak, gerak. Doa mulai. Berdoa selesai. Oke, selesai. Silakan kalian pulang dan kembali ke rumah kalian masing-masing.